Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi kan sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzina. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena satu, karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Dan saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat, dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum, misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Umar Abdullah dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar kamu dalam rubrik Cerpen Remaja Islami. Dan kali ini, sebuah cerpen yang akan saya bacakan berjudul Tragedi Beduk Masjid Sekolah, karya Iwan. Sebuah cerpen yang sangat bagus. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari cerpen ini. Yang jelas cerpen ini asik punya. Nah, beginilah jalan ceritanya. Sobat muda, gak enak juga punya organisasi tapi gak punya tempat bernaung. Itu deh yang dirasakan sama anak-anak remaja Masjid SMU Islam Pertiwi. Mereka udah kepalang memproklamirkan berdirinya RMA, tapi belum punya masjid. Makanya kalau RMA di daerah kamu adalah singkatan Remaja Masjid Al-Kausar misalkan, atau Al-Hidayah. Nah, di SMU Pertiwi, RMA itu sering dipelesetin sama para pengurusnya menjadi Remaja Masjid Auah Gelap. Abis, masjidnya belum jadi. Makanya begitu tahu pembangunan masjid bakal beres dan mau diresmikan, anak-anak RMA girang bukan main. Asik banget punya masjid. Bisa bikin pengajian, sholat berjamaah, dan aneka kegiatan macam-macam. Udah gitu, rapat pengurus juga bisa dibikin di masjid. Dulu kalau ada rapat pengurus, biasanya pakai rumah anak-anak. Yang paling sering dijadiin tempat rapat adalah rumahnya Kasiman, anak kelas 3 IPA yang dipercaya jadi bendahara. Di situ tuh
anak pada nongkrong dengan happy. Gimana enggak? Udahlah rumah Kasiman asri bin adem, karena banyak pepohonan dan kembang, makanan juga terjamin. Aslinya rumah Kasiman tidak lepas dari rajinnya ibu Kasiman ngurusin taman rumah. Nama ibunya Rosman. Konon menurut babat tanah leluhur, wah dongeng kali, dikasih nama Rosman karena neneknya Kasiman ngidam banget sama kembang ros. Begitu lahir anaknya cewek, udah jadi kasih nama Rosman. Nah, Bu Rosman ini nikah sama pria yang jago betulin mobil alias montir, namanya Pak Karman, bapaknya Kasiman. Dari kerjasama yang apik dengan Pak Karman, lahirlah 3 orang anak, semuanya cowok. Paling gede yang hobi di poni namanya Poniman. Yang kedua adalah Kasiman. Yang paling bungsu punya hobi surat menyurat, namanya Suratman. Oh iya, Kasiman juga punya 2 orang uak, 2 orang paman. Yang satu pedagang toge, namanya Tugiman. Satu lagi kuli bangunan yang kuat badannya, namanya Suparman. Kasiman sendiri anaknya pengasih, cocok sama namanya Kasiman. Pokoknya kalau udah rapat di rumah Kasiman, pasti anak-anak semangat. Habis Bu Rosman baik banget, suka bagi-bagiin makanan. Kalau nggak kue apem, biasanya kue dadar gulung yang disuguhin buat anak-anak. Namanya anak-anak, biar udah SMA tetap aja malu-maluin. Makanya pada gembul, udah gitu rame lagi. Saking seringnya rapat di rumah Kasiman, tetangga-tetangga jadi pada nanya, apa Bu Rosman buka posyandu buat remaja? Kayak sore ini, beberapa pengurus inti RMA lagi ngumpul di rumah Kasiman. Eri, Dado, Budi ada di sana. Selain ngebahas acara persiapan peresmian masjid, juga nyari nama yang pas buat masjid itu. Rencananya, siswa yang usulan namanya terpilih jadi nama masjid bakal dapat hadiah berupa gratis sholat berjamaah di masjid seumur hidup. Lumayan, usulan nama yang masuk cukup banyak. Ada yang mengusulkan nama Al-Zalzalah, tapi ditolak karena serem. Ada juga ngasih usulan nama Saddam Hussein. Ada juga yang ngasih usulan nama Al-Metallikun. Ini datang dari anak-anak penggemar musik rock. Terakhir, ada juga yang ngusulin nama Takanajuwo dan Subur Abadi. Ya ampun, mau bikin masjid apa restoran Padang atau toko bahan bangunan sih? Nah, karena udah pusing pilih nama yang cocok, akhirnya anak-anak sepakat menyerahkan keputusan pada kepala sekolah dan Pak Zainuddin yang guru agama. Supaya nggak tambah bete, anak-anak refreshing main tebak-tebakan. Ya begitulah remaja. Meski udah pada ngaji, tetap aja hobi bercanda dan tebak-tebakan. Bukannya tanpa manfaat, justru bikin mereka nambah akrab. Nggak pandang lagi soal status. Dado yang tajir, Budi yang sederhana dan lugu, Eri yang orang Makassar, atau Kasiman yang orang Jawa. Demikian pula Tole yang santri juga akrab semua. Walhasil, rapat sore itu membuahkan hasil bahwa peresmian masjid bakal diisi dengan hiburan nasyid dari grup Al-Hadid yang keren dan keras. Pengumuman pemenang nama masjid juga bakal diadakan hari itu juga. Sebelum maghrib, anak-anak bubar dari rumah Kasiman dengan perut yang udah pada kenyang. Alhamdulillah, grâce à mon Dieu, merci beaucoup pour la vie et la santé. Alhamdulillah, ku panjat rasa syukur kehadirat ilahi Robbi. Alhamdulillah, atas segala karunia yang telah diberi. Alhamdulillah, ku panjat rasa syukur kehadirat ilahi Robbi. Alhamdulillah, atas segala nikmat sampai akhir hayatku. Hari Senin, selesai upacara, semua siswa nggak disuruh bubar. Mereka diminta bersama-sama menjadi saksi peresmian masjid sekolah. Eri tampil jadi MC. Dengan gaya Zainuddin MZ, ia membuka acara. Teman-teman, hari ini kita akan menyaksikan peresmian masjid sekolah tercinta. Betul? Kata Eri. Salah, jawab anak-anak kompak. Eri nyengir kuda. Jelas dong, dia yang jadi MC kok dia yang nanya. Berikutnya, tampil pembacaan ayat Al-Quran dibawakan oleh Tole dan terjemahannya oleh Kasiman. Lalu naiklah Pak Kepala Sekolah tampil di podium untuk ngasih sambutan, tepat di depan masjid sekolah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap Pak Jenal yang Betawi asli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gemuruh jawaban anak-anak mirip tawon. Gak lupa tepuk tangan buat kepala sekolah tercinta. Anak-anakku tercinta, alhamdulillah bahwa sekolah kita sekarang udah punya masjid. Ini semua berkat doa kita semuanya. Juga kagak ketinggalan bantuan dari para donatur, orang tua dan kuli-kuli yang udah pada ikhlas ngebantu ini masjid berdiri. Anak-anakku yang babe cintai, masjid ini semoga jadi tempat ibadah, juga menimba ilmu agami. Biar kamu semua jadi orang-orang yang soleh dan soleha, jauh dari narkoba, miras, dan hal-hal yang ngerusak moral bangsa. Babe sedih bener kalau ngelihat anak-anak SMU berantem-beranteman alias tawuran. Nah, kita udah punya RMA. Tolong deh dibikin pengajian buat semua siswa SMU Pertiri. Sebelum Babe lupa, Babe umumin nama pemenang usulan nama masjid. Yang menang adalah siswi kelas 2-3. Namanya Rohime dengan lagu nama masjid Baitut Tafkir. Kata Pak Zainuddin namanya bagus. Biar semua siswa jadi anak yang pada mikir, berilmu tinggi dan berguna buat bangsa dan negara. Sekian sambutan dari Babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Sekolah pun turun dari podium. Acara berikutnya adalah nasyid. Wah, anak-anak pada antusias melihat penampilan tim nasyid Al-Hadid. Apalagi pas ngebawain lagu Ruhul Jadid. Histeris banget deh. Untung semua terkendali, gak sampai terjadi tawuran apalagi kerusuhan. Anak-anak putri yang pengen minta tanda tangan buru-buru diamankan oleh panitia. Ini lagu Islami bukan konser rock, tegur panitia. Mereka pun misuh-misuh. Siang itu sholat zuhur sudah dilaksanakan di masjid. Pemukulan beduk pertama dilakukan oleh Tole. Asik juga, gak kalah dengan gebukan drumnya Wong Aksan. Siswa, guru, dan staf sekolah sholat berjamaah. Nikmatnya punya masjid sekolah. Tapi tanpa mereka sadari, ada sepasang mata yang diam-diam mengawasi mereka. Nampaknya pemilik mata itu tengah merencanakan sesuatu. Ya, beat. Semoga lagu ini bisa menginspirasi kita untuk lebih mendekatkan diri terhadap Yang Maha Kuasa dan menjalankan ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling utama apa? Salat itu. Oke, mari semuanya bernyanyi bersama. Allah tak melihat harta kita, Allah tak melihat jabatan kita, Allah hanya lihat ibadah kita, salat yang utama. Sobat muda, kegembaran itu terjadi keesokan harinya. Beduk yang dipukul oleh Tole pecah. Kulit sapi yang bersuara dung-dung-dung itu sobek menjadi beberapa bagian. Kepala sekolah pun turun tangan. Tole diinterogasi. Menurut pengakuannya, ia mukul beduk itu nggak kenceng-kenceng, sama seperti kemarin. Tapi baru 2 kali gebukan udah sobek. Mukul beduknya jangan pakai tenaga kuli dong bang, kata anak-anak yang duduk-duduk di teras masjid. Bukan tenaga kuli, tapi tenaga dalam, kata yang lain. Apa boleh buat, beduk itu diistirahatkan, kulitnya dicopotin. Waktu Eri lagi beresin kulit beduk yang pecah, seorang bocah cowok nyamperin. Umurnya mungkin baru 10 tahun, dekil dan ingusan lagi. Mungkin anak dari kampung belakang sekolah. Kak, saya minta tolong boleh nggak? Tanyanya sambil ngusap umbelnya yang naik turun. Eri ngelirik anak itu. Minta tolong apa? Eri nanya balik. Kulitnya buat saya, boleh kakak? Minta anak itu. Buat apa? Anak itu diam, ragu-ragu ngejawab. Buat saya jual kak, ibu saya nggak punya uang buat makan, katanya. Eri ngeliat kulit itu dan anak itu bergantian. Kasih nggak ya? Gini deh, kamu tunggu dulu. Kakak bilang dulu ke kepala sekolah. Soalnya
Ini kan punya sekolah. Tunggu sebentar ya, kata Eri sambil pergi ke kantor kepala sekolah. Gak berapa lama Eri udah balik lagi bareng Pak Zainuddin. Nah, kalau memang kulit ini bisa kamu jual, ambillah. Uangnya buat kamu pakai untuk ibumu, jangan buat yang lain, kata Pak Zainuddin sambil menambahkan uang Rp10.000 untuk anak itu. Dengan girang anak itu menerima pemberian Pak Zainuddin. Ia pun dengan sigap memasukkan kulit beduk yang pecah itu ke kantong plastik gede warna putih. Makasih Pak, Assalamualaikum. Ia pun buru-buru keluar gerbang sekolah. Eri dan Pak Zainuddin geleng-geleng kepala. Kasihan, ternyata banyak juga orang yang hidupnya ngandalkan pemberian orang lain, meski itu sekedar barang bekas. Keadaan memang sudah memiskinkan banyak orang. Inilah buah aturan yang tidak islami, kata Eri dalam hati. Selama beberapa hari, masjid sekolah tidak punya beduk. Semula anak-anak mau menguliti dado untuk dibikin kulit beduk, tapi mereka nggak jadi karena takut kulit dado banyak panunya. Sampai akhirnya kepala sekolah berinisiatif membelikan kulit beduk yang baru. Sobat muda, tapi kulit beduk itu kembali tak bertahan lama. Baru 3 hari mejeng di masjid, beduk itu sudah pecah. Kali ini giliran dado yang mukulin itu beduk. Pak Zainuddin jadi marah. Kok anak-anak RMA hobi mecahkan kulit beduk? Ingat Dado, ini beduk, bukan drum yang bisa kau pukul seenak perutmu. Janganlah kau samakan dengan konser musik rock, omel Pak Zainuddin. Dado diam aja, bingung harus ngomong apa. Anak-anak pengurus yang lain juga nggak tahu harus bagaimana. Ini udah kejadian 2 kali beduk pecah. Semua yang mukul anak-anak RMA. Pasti ada penjelasan yang masuk akal soal tragedi ini. Pasti, kata Budi bersungut-sungut. Eri, Budi, Kasiman, Tole dan Dado lagi ngumpul di teras masjid ngebahas tragedi beduk pecah ini. Mungkinkah ada unsur-unsur arbitrase dalam hal ini? Timpal Dado belagak serius tapi salah. Maksudnya spionase. Tapi apa maksudnya? Apa untungnya buat mereka kejadian beduk pecah ini? Tanya Eri pada teman-temannya. Sobat muda, tiba-tiba mata Eri tertumbuk pada seorang bocah dekil yang sedang mengumpulkan kulit beduk bareng Pak penjaga sekolah. Dia lagi, pikir Eri, hobi amat ngumpulin kulit beduk. Jangan-jangan, tapi nggak mungkin buat apa anak kecil ngerusak beduk sekolah? Lagian pakai apa dia ngerusaknya? Pikiran-pikiran jelek tentang anak itu buru-buru disingkirin jauh-jauh dari kepalanya. Teman-teman, di belakang masjid kok banyak daun pepaya ya? Siapa nih yang habis makan lalapan daun pepaya? Wajah penasaran Tole nongol dari balik jendela masjid. Rupanya ia baru keliling masjid. Yang lain buru-buru ngerubung tempat penemuan Tole. Seguduk daun pepaya bergelimpangan di belakang masjid. Tepatnya batang-batangnya saja, karena daunnya sudah lenyap. Jangan-jangan Eri nggak nutup omongannya, tapi malah buru-buru pergi ninggalin teman-temannya ke tempat menjaga sekolah dan anak kecil yang baru ia lihat. Anak dekil itu masih sibuk ngeberesin kulit-kulit beduk yang pecah. Eri menghampirinya pelan-pelan. Kakak boleh lihat kulit beduk itu nggak? Sebentar aja. Eri menepuk pundak anak dekil itu pelan. Jelas banget kalau anak itu kaget. Belum sempat ia ngasih jawaban, Eri udah ngambil beberapa helai kulit sapi itu dari dalam kantong plastik. Penasaran, ia teliti bagian-bagian yang pecah. Ada olesan-olesan warna hijau, mirip digosok pakai daun. Eri menatap anak itu. Ia ketakutan. Baru saja akan lari, Eri sudah menangkap tangannya. Lepasin bang, lepasin saya bang. Saya nggak salah, saya bukan maling. Tolong. Teriaknya heboh sambil meronta-ronta. Susah payah Eri megangin anak itu. Tole, Dado, Budi, Kasiman berhamburan keluar masjid ke arah Eri dan anak dekil itu. Ayo, sekarang kamu harus ke kantor kepala sekolah mempertanggungjawabkan ini semua.
kata Eri sambil menyeret anak itu ke kantor Pak Jenal. Penjaga sekolah yang berada di situ terbengong-bengong gak percaya melihat semuanya. Begitu pula anak-anak yang lain masih pada heran. Jadi lo yang ngerusakin kulit beduk sekolah? Teganya. Komentar Pak Jenal usai mendengar penjelasan anak itu. Anak itu diam aja sambil kepalanya nunduk ke bawah. Iyalah, pasti ke bawah. Soalnya kalau ke atas namanya nenggak. Ali, nama anak itu. Udah 2 kali ia ngerusak beduk masjid sekolah. Caranya, ia menggosok-gosokkan daun pepaya ke kulit beduk. Seperti kamu tahu, daun pepaya mengandung enzim papain yang bisa melunakkan jaringan daging dan kulit. Nah, karena jadi lunak, pantas aja waktu dipukul sama Tole dan Dado, beduk itu kontan jebol. Pinter juga nih anak. Jangan-jangan kebanyakan nonton Who Wants to Be Millionaire. Menurut pengakuan Ali, kulit-kulit beduk yang jebol itu ia rendam di empang tetangganya beberapa hari sampai mekar lagi. Lalu dibersihkan dan dimasak untuk dimakan rame-rame sekeluarga dan dibagi-bagi ke tetangga. Iya, tapi kenapa sasaran kamu kok masjid-masjid? Tanya Eri galak. Dengan takut-takut Ali ngejawab, abis orang-orang lebih senang bikin masjid daripada sodako ke fakir miskin. Buat apa bikin masjid terus-terusan tapi kagak ada jamaahnya? Padahal orang-orang yang miskin banyak. Ali jadi kesel deh setiap melihat ada pembangunan masjid, katanya spontan. Setelah menjawab, ia menangis sesenggukan. Semua terbengong-bengong mendengar jawaban bocah dekil itu. Gak nyangka mendapat jawaban yang bikin hati sedih. Astagfirullah, kamu benar nak. Kita ini umat Islam lebih senang dengan pembangunan fisik, tapi lupa dengan pembangunan mental dan ekonomi. Kita jadi bermegah-megah dengan bikin masjid yang bagus, tapi lupa pada fakir miskin. Masya Allah, kamu benar nak. Terbata-bata Pak Zainuddin bicara dengan air mata yang berlinang di pelupuk mata. Semua juga demikian, termasuk Pak Jenal dan Eri yang semula galak, matanya pun berkaca-kaca. Ali, maafin Babe ya, yang cuma ngelihat kelakuan jelek lo, tapi nggak tahu sebabnya. Pak Jenal ngusap-ngusap kepala Ali yang masih sesenggukan nangis. Semua juga rame-rame ngusap kepala Ali. Hari ini Babe mau main ke rumah Ali. Babe pengen ngobrol sama Babe dan Nya lo. Kalau ada yang bisa Babe bantu. Kalau perlu kamu Babe sekolahin deh. Pak Jenal ngelanjutin omongannya. Ali mencoba menahan tangisnya, menatap Pak Jenal dengan setengah gak percaya. Pak Jenal menganggukkan kepalanya supaya Ali percaya. Akhirnya Ali berhenti nangis. Hore, Pak Jenal memang kepala sekolah teladan. Anak-anak termasuk Pak Zainuddin kompak membaca hamdalah. Sobat muda, pulang sekolah mereka bareng-bareng takniah ke rumah Ali. Semua anak RMA termasuk yang akhwat juga ikutan datang. Ya, mereka jadi sadar bahwa seringkali orang berbuat jahat karena ada sebabnya. Penyebabnya juga bisa jadi karena kesalahan sesama muslim. Seperti Ali, berani ngerusak beduk masjid karena sebel dengan orang-orang yang rajin bikin masjid tapi lupa memperhatikan kaum duafa. Maafin kita ya Li. Yeah, grâce à mon Dieu, merci beaucoup pour la vie et la santé. Ku panjat rasa syukur kehadirat ilahi Robbi atas segala karunia yang telah diberi. Ku panjat rasa syukur kehadirat ilahi Robbi atas segala nikmat sampai akhir hayatku. Coba untuk renungi segala karunia dan nikmat yang telah diberi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk hidup di dunia. Tidak terbatas, tidak terhitung, semakin luas. Ketika kita hidup sampai akhir hayat di akhirat, takkan pernah kurang, takkan pernah lupa, takkan pernah tertukar. Walaupun kita sering ingkar untuk mensyukuri, ingat kepadanya yang telah memberi, sehingga kita bisa menikmati apa-apa yang ada. Dari mulai kita membuka mata, menghirup udara. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ku panjat rasa syukur kehadirat ilahi Robbi atas segala karunia yang telah diberi. Alhamdulillah. Ku panjat rasa syukur
Demikian sobat muda, cerpen remaja Islam kali ini yang berjudul Tragedi Beduk Masjid Sekolah karya Iwan. Nah, bagus kan? Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari cerpen ini. Oke, buat kamu yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran, dan masukan, kamu bisa kirim surat ke radio kesayangan kamu ini, atau kirim SMS ke 0856 9492 4411, atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silakan klik di www.gaulislam.com. Saya Umar Abdullah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih buat sobat muda semua yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang kamu peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota kamu yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku panjat rasa syukur kehadirat ilahi Robbi. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.